Halo YouTube dan teman-teman penghobi siklit Afrika. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengalaman saya memelihara ikan siklit Afrika selama 2 bulan belakangan. Ikan yang saya pelihara ini adalah ikan paketan yang saya beli di toko online. Saya beli paketan 100.000 per 10 ekor. Dan yang tersisa sampai sekarang hanya tinggal 6 ekor, 5 di tank ini dan 1 lagi saya jadikan tumbal proyek di tank Hubs buat mengetes air di tank baru, dan alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Dan di sini saya beli lagi 2 ekor OB Peacock. Jadi total ikan di tank ini ada 7 ekor. Oke, jadi yang saya alami selama 2 bulan pelihara ikan ini, yang ikan paketan ini, atau kita sebutnya Aulonokara hybrid aja lah ya. Bisa dilihat di video ini ukurannya beda-beda ya teman-teman. Dan ini wajar dalam pelihara ikan dalam jumlah koloni atau pelihara ikan dalam jumlah banyak, karena mereka pasti berebut pakan yang kita berikan. Bisa jadi, ikan yang lambat pertumbuhannya adalah ikan yang sedikit atau bahkan sama sekali tidak kebagian makanan. Dari perbedaan ukuran ikan dalam tank, nantinya akan semakin jelas pembentukan hierarki atau tingkatan kekuasaan di dalam tank. Meskipun di ukuran 4-5 cm waktu pertama saya beli juga sudah ada pertengkaran di dalam tank, kondisi tersebut adalah normal dan sudah menjadi karakter ikan siklit. Namun demikian, ternyata seiring pertumbuhan ikan yang semakin besar dan tidak merata ini, menyebabkan ikan-ikan tersebut semakin tinggi tingkat agresivitasnya. Ikan-ikan yang ukurannya lebih besar biasanya jadi lebih agresif dan berbuat onar. Di sini saya tunjukkan ikan ini adalah alpha di tank ini. Bisa dilihat dari mata, sirip yang tegak, dan pergerakan tubuhnya yang agresif seolah-olah menunjukkan bahwa dialah penguasa dalam tank ini. Kalau kita perhatikan, di sini hampir setengah tank itu dikuasainya, dan semakin kelihatan sifat teritorinya. Dan ini adalah ciri-ciri ikan yang hierarki atau kekuasaannya berada di bawah alpha atau ikan dominan lainnya. Ciri-cirinya adalah ikan mojok, stres, warnanya biasanya pucat, dan parahnya lagi sampai rusak sirip-siripnya dan luka-luka di sekujur badannya karena perkelahian dengan alpha atau ikan lain yang lebih dominan darinya. Jadi bagaimana cara mengatasi kasus-kasus di awal tadi? Itulah mengapa di thumbnail video ada tanda tanya besar. Karena ya memang saya juga masih bertanya-tanya kenapa bisa terjadi seperti itu. Tapi tetap tenang teman-teman. Saya ada beberapa tips untuk kasus-kasus tersebut. Yang pertama, kita bahas dulu ikan-ikan yang temperamennya tinggi, dominan, atau alfanya ya. Perhatikan karakter si alfa. Kalau sudah menguasai hampir setengah tank dan ada beberapa ikan yang mojok dan luka-luka akibat serangan si alfa, sebaiknya ikan tersebut, si alfanya, dipindah dulu ke tank soliter, diisolasi dulu selama beberapa hari. Dalam beberapa kasus bahkan bisa seminggu lebih di tank soliter, tergantung karakter si ikan. Kalau gak ada tank lagi, ya bisa disekat. Kalau gak ada sekatan, bisa diisolasi di breeding net, kalau masih gak ada juga, goreng aja. Pelihara hewan kok gak ada persiapan. Pokoknya bisa pakai alat atau wadah apapun yang bisa mencegah ikan tersebut semakin berbuat onar dan melukai ikan lain. Biasanya untuk perlakuan seperti ini akan menciptakan alfa baru di tank utama. Dan apabila ikan yang kita soliter tadi dimasukkan ke tank utama lagi setelah beberapa hari, akan terjadi lagi perebutan teritori yang berujung munculnya alfa baru. Begitulah seterusnya, akan selalu ada alfa di sekitar Indomaret. Oke, sekarang kita bahas untuk ikan yang terbuli dan mojok terus. Kalau masih mau makan dan gak ada luka yang parah, diamkan saja dulu. Biasanya si alfa ini random nyerang ikan lainnya, bukan ikan itu terus yang dibuli. Kecuali dia punya dendam pribadi, ada janji yang belum ditepati, atau hutang yang belum dilunasi. Ini dengan catatan jumlah ikan dalam tank gak terlalu sedikit ya, jadi kemungkinan sasaran serangan si alfa ini ada banyak dan menyulitkan si alfa untuk fokus menyerang ikan yang itu-itu lagi. Untuk jumlahnya saya belum bisa bahas karena belum menemukan jawaban berapa jumlah ikan YG tepat atau ideal dalam satu akuarium. Jadi gak terlalu sedikit dan gak terlalu padat juga. Sesuaikan juga dengan ukuran tank kalian ya, lebih besar lebih baik. Lalu bagaimana dengan ikan yang siripnya rusak, badannya luka-luka, 1 orang tewas, 3 orang masuk rumah sakit, dan 2 mobil gak bisa lewat karena ada kampanye? Jalan satu-satunya yaitu pindahkan ke tank karantina dan obati dengan obat ikan yang tepat. Terlalu banyak tanda tanya dalam video ini.
Karena memang begitulah etika memelihara hewan, tidak boleh asal, harus banyak tanya sana-sini kepada yang lebih berpengalaman. Oke teman-teman, segitu dulu aja videonya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini. Kesimpulan dari video ini adalah ikan siklid Afrika bukan ikan yang 100% pendamai. Akan selalu ada pertengkaran di dalam tank. Pelihara siklid Afrika juga bisa dibilang tidak susah kalau kita mau luangkan waktu untuk perhatikan dan pelajari karakter-karakter ikan yang kita pelihara, dan juga memiliki persiapan apabila kasus-kasus yang saya bahas di video ini terjadi. Lalu kemana sisa 4 dari 10 ikan yang saya beli 2 bulan yang lalu? Dimakan Cana.